Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada hari ini. Kemudian kedapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan salawat. Semoga salawat kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya, berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan surat Al-Ahzab ayat 56. Surat ini sering dibaca oleh khatib. Maka tadi ketika saya bersalawat terkesan 2 kali. Nah, yang pertama itu adalah rukun khutbah. Yang kedua memang tema ayat yang saya bawakan untuk bacaan hari ini. Di situ Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah melalui Rasulnya via Nabi Muhammad menginformasikan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat sudah berhubungan kepada Dia yang di atas Nabi. Siapa di atas Nabi? Itu adalah Rasul. Oleh karena itu, wahai orang beriman, wahai ruh, wahai orang yang pernah melihat Tuhannya bersama Tuhannya, hendaklah kamu menghubungkan juga dirimu dengan Dia yang di atas Nabi tadi, itu Rasul, yaitu dengan Islam. Nah, kalimat ini sering kita dengar, sering kita ucapkan, tetapi jarang kita pikirkan. Seperti mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Pasti kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti begitu. Dan sialnya lagi, kita sudah merasa itu bersalawat. Padahal itu baru doanya.
Coba terjemahkan ke Indonesianya kalimat itu. Apa terjemahannya? Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Itu maknanya. Makanya sesungguhnya Allah dan malaikat sudah berhubungan kepada Muhammad. Muhammad Rasul maksud saya. Oleh karena itu, wahai orang beriman, berhubungan juga kamu dengan dia. Nah, ini yang kita lupa. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad sampai 100 kali, 1000 kali. Kita kira kita sudah bersalawat. Padahal itu baru doanya. Pertanyaannya, bagaimana berhubungan dengan Rasul? Tentu kita harus tahu dulu mana Nabi, mana Rasul. Kalau Nabi itu artinya anabaun, orang yang membawa. Kalau Rasul itu sifat yang dia bawa. Makanya Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat. Sifat apa? Ahmad. Apa itu Ahmad? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu yang ada di dalam dada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu membawa sifat. Sifat apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, dikehendaki kita semua untuk bersifat dengan sifat itu. Itu kehendaknya itu. Bukan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kalau sekedar ya Allah hubungkanlah aku dengan Muhammad, mudah itu diucapkan. Tapi bagaimana kita berhubungan Muhammad? Sudahkah kita berhubungan? Tidak, kita tanya lagi. Ternyata Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat. Sifat di bawahnya adalah sidik, amanah, kalifatona. Maka mari kita mencoba untuk bersifat dengan sifat itu. Karena itu perintah. Allah dan malaikat bersifat dengan sifat itu. Maka hendaklah kamu bersifat dengan sifat itu. Apa itu sidik? Sidik artinya benar. Siapa yang benar? Allah dan Rasul. Kalau kita ini tidak benar, makanya kita dibenarkan, diperbaiki, ditunjuki. Tapi kadang-kadang kita kan tidak ngerti juga. Seketika kita salah, ditegur kawan, kita marah. Kita keliru dinasihati istri, kita marah. Dan begitu gaya kita. Tanpa kita sadari lagi, seketika kita keliru, kita salah, Allah tunjukkan kita. Bagaimana Allah menunjukkan kita? Apakah Allah datang ke rumah kita? Tidak. Allah menasihati kita melalui istri kita, anak kita, kaum kerabat kita, teman-teman kita. Oleh karena itu, kalau ada orang menasihati, dengarkan, tangkap dan terima. Sesungguhnya itulah petunjuk daripada Allah. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, baru kita dapat sifat sidik namanya. Yang kedua, amanah. Kita ini kepercayaan Allah. Allah percaya kepada kita. Coba bayangkan, semua kita ini percaya bahwa dilahirkan oleh Allah. Percaya kita. Allah melindungi kita. Percaya kita. Allah mengasihi sayang kita. Percaya kita. Allah memberi rezeki kepada kita. Percaya kita. Tapi benarkah Allah yang melahirkan kita? Tidak tampak. Yang tampak itu adalah ayah dan bunda, bapak dan emak kita. Itu yang melahirkan kita, yang melindungi kita, mengasihi sayangi kita, ngasih makan minum kita, menyekolahkan kita. Ayah dan bunda. Ternyata semua itu dari Allah, dipercayakan oleh ayah dan bunda. Itulah maksudnya kita adalah kepercayaan Allah. Jadi hendaklah apa yang kita buat tadi itu dari Allah, itu yang lain. Jangan kita klaim. Itu amanah. Kemudian tabligh, yang menyampaikan apa yang disampaikan, suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah untuk semua, untuk alam semesta. Jangan suara hawa nafsu, suara kebencian, suara dengki. Itu bukan suara Allah, berkata Allah itu. Itu tabligh. Jadi kalau sudah sidik, amanah, tabligh sudah kita pegang, kita lakukan, amanah itu datang sendiri. Fatonah akan datang sendiri. Cerdik lagi bijaksana itu akan datang sendiri dia. Nah, dituntutlah kita untuk bersifat dengan sifat 4 ini. Sifat ini namanya Ahmad. Kalau kita sudah membawa sifat ini, nama kita Muhammad. Jadi Muhammad itu jangan kita larikan ke Arab dulu, itu bahasa Arab. Muhammad itu artinya orang membawa sifat. Kita dikehendaki seperti itu. Coba kita buka kisah tentang Isra wal Mi'raj. Seketika Jibril dan Muhammad naik ke langit pertama, ditanya oleh malaikat, dengan siapa engkau Jibril? Dengan Muhammad. Kedua, seterusnya sampai ke-7.
Artinya kalau tidak dengan Muhammad, langit itu tidak terbuka. Kalau tidak dengan orang bersifat dengan sifat sidik, amanatul tanah, tidak terbuka. Tidak akan sampai ke Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha? Kesadaran tertinggi. Kita diminta punya kesadaran tertinggi. Supaya apa? Bisa berdialog dengan Tuhan. Momentum kita berdialog dengan Tuhan, itulah namanya aras. Itu semua kaji itu kepada kita semua itu. Tidak ada keluar itu. Tapi kita ini apa boleh buat? Kalau kita baca Quran, baca-baca saja. Baca sejarah, baca-baca saja tanpa kita renungkan. Padahal semua nasihat Allah dan Rasul untuk kita itu digambarkan keluar. Ditarik ke dalam. Makanya agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi orang kalau akalnya tidak digunakan untuk berpikir mempelajari agama. Akhirnya jadilah kita orang beragama ikut-ikutan. Beragama tapi seperti tidak orang beragama. Beragama tapi kita melanggar agama. Itu persoalannya. Karena kita mengira cerita itu keluar, padahal itu cerita itu ke dalam. Maka setika marilah kita bersolawat kepada Rasul. Artinya marilah kita berhubungan pada Rasul itu bersifat itu. Usahakan bisa. Supaya bisa kita buka langit yang 7. Sampai ke Sidratul Muntaha. Kepada kesadaran yang tertinggi. Di situ kita bisa berdialog dengan Tuhan. Kalau tidak itu kita ngalor ngidul. Coba sebentar lagi kita sholat. Kemana kita? Pasti ngalor ngidul. Karena tidak ada kesadaran tertinggi. Belum sadar kita. Itu sejatinya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul pada surah Al-Ahzab ayat 56 tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hayya shollu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun, ya zazuri, hayyadukuna ilallah, innahu wal ghafurur rahim. Para hadirin di siang hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fitratika. Aina hadarna fitratika bizzamina katsira. Fazalika fa'filana ala dzunubana. Fa'filana ala dzunubana. Fa'filana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah azabi dunya zabil akhirah fitnati dunya bil akhirah ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la hawla wala quwwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minna sholatana wa siyamana wa tahassu anna wa tadawu anna wa zikrina wa qiraatal qur'an innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qur'an halil fasai wal munkar wal ba ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimus shalah.